الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita berniat iktikaf di masjid yang mulia dan barokah ini. Mudah-mudahan temu kita siang ini sebagai konfigurasi, sebagai lambang bahwa besok kita akan dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin akramakumullah, renungan khutbah singkat pada siang hari ini bertemakan jauhi mengumbar aib saudara. Hadirin akramakumullah, sudah semakin dekat pelaksanaan Pilpres 2024. Kita sudah mulai melihat tayangan di berbagai media maupun poster baliho di jalan-jalan terkait agenda 5 tahunan pesta demokrasi tersebut. Tak terkecuali masyarakat muslimin di media sosial sudah mulai kita lihat dan tersebar berbagai tayangan dan informasi. Hal tersebut masyarakat muslimin menunjukkan keadaan yang positif untuk sebuah negara yang menjunjung tinggi asas demokrasi. Namun di sisi lain, salah satu dampak negatif dari agenda 5 tahunan ini adalah betapa mudahnya seseorang, baik di kehidupan nyata maupun di kehidupan sosial, yang mulai membuka aib dari paslon yang tidak sepaham dengannya, mengungkit-ungkit aib masa lalu, padahal Allah mempunyai sifat sattarul uyub. Allah adalah zat yang maha menutup aib. Hari ini kita melihat berbagai macam fitnah, tudingan, menyebarluaskan kebohongan, bahkan fitnah kepada pasangan yang tidak sepaham. Hadirin akramakumullah, berkenan dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sungguh
sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan dan aib orang lain, dan janganlah kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudara yang telah mati? Maka sudah barang tentu kalian jijik kepadanya. Oleh karena itu, jauhilah larangan-larangan tersebut dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Hadirin akramakumullah, selaras dengan larangan Allah Subhanahu wa taala tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang mengumbar aib orang lain. Dalam sabdanya dinyatakan, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna aghdhabul hadits wa la tajassasu wa la tahassasu wa la tabaghadu wa kunu ikhwana. Jauhilah oleh kalian prasangka, sebab prasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta, dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain, dan jangan pula saling menebar kebencian. Jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari. Masyaallah muslimin akramakumullah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata aib memiliki arti malu, celah, noda, salah, atau keliru. Aib masyaallah muslimin dapat berupa sebuah peristiwa, keadaan, atau sebuah penjelasan. Seringkali aib sendiri maupun orang lain diumbar secara sadar atau tidak sadar kepada orang lain. Bahkan ma'asyiral muslimin, dengan adanya media sosial saat ini, diviralkan kemana-mana. Hadirin akramakumullah, mudahkah kita bertemu dengan paslon yang saat ini sedang berkontestasi? Bisakah kita bertemu diminta maaf? Andaikan itu tidak betul, kita bahkan tidak kenal. Aib merupakan sesuatu yang digambarkan buruk, tidak terpuji, dan negatif. Maka masyaallah muslimin, agar kita terhindar dari mengumbar aib diri maupun orang lain, setidaknya ada 3 pengingat bagi kita. Yang pertama, mari kita ingat ayat dan hadis yang khotib baca di awal. Betapa dosa dari prasangka, menyebar aib, ghibah begitu keji, diibaratkan memakan bangkai saudaranya. Yang kedua, masyaallah muslimin, secara psikologis tentu tidak ada orang yang ingin aibnya tersebar, termasuk diri kita sendiri. Maka sebelum kita memiliki pikiran buruk untuk menyebarkan aib orang lain, mari kita endapkan pikiran kita. Kita renungkan apabila kita berada pada posisi orang yang aibnya disebar. Yang ketiga, masyaallah muslimin, kita juga perlu mengingat keutamaan bagi orang-orang yang menutup aib saudaranya. Rasulullah menyampaikan sabdanya, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka kelak di hari kiamat Allah akan menutup aibnya. Hadirin akramakumullah, bisa jadi nanti di hari kiamat, di hari akhirat, kita ketakutan dengan dosa yang pernah kita lakukan, tetapi tiba-tiba tidak ditampakkan oleh Allah, tidak dibuka oleh Allah, karena Allah memang zat sattarul uyub, maha menutup aib. Hadirin akramakumullah, orang yang hidup di dunia ini termasuk kita pasti pernah berbuat dosa ataupun kesalahan yang bisa menjadikan diri kita sangat malu di hadapan orang lain apabila diketahui oleh masyarakat umum. Hadirin para jamaah sekalian, kita bisa terlihat baik, berwibawa di mata orang lain semata-mata karena rahmat Allah
yang menutupi aib kita. Begitu pula ma'asyiral muslimin, sang khatib yang berdiri di mimbar ini mampu menyampaikan sebuah nasihat itu karena sabtarul uyub yang diberikan Allah kepada sang khatib. Andaikan aib itu dibuka, ma'asyiral muslimin, hampir tak satu pun seorang mubaligh yang berceramah akan didengarkan oleh orang lain. Hadirin akramakumullah, mari kita berupaya untuk menutup aib diri kita sendiri. Kita jaga, jadikan dosa yang pernah terlanjur, pernah kita lakukan sebagai wasilah permohonan ampun kepada Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Leburlah dengan memperbanyak istighfar dan berbuat kebaikan. Hadirin akramakumullah, ingatlah, jangan kita sebarkan aib saudara kita yang telah ditutupi dengan taubatnya kepada Allah. Aib saudara kita itu sudah ditaubati, masih saja disebar. Mari kita evaluasi dosa dan kesalahan kita yang belum sempat kita taubatkan kepada Allah, karena kita nanti di akhirat akan ditanya tentang aib dan dosa kita, bukan tentang aib dan dosa orang lain. Hadirin akramakumullah, sekali lagi, kontestasi politik 5 tahunan ini jadikan kita semakin dewasa. Jangan kita jadikan sebuah perpecahan yang akan muncul stigma-stigma buruk seperti tahun-tahun yang lalu ada cebong dan kampret. Mari kita hentikan. Ini 5 tahun sekali. Setelah itu para kontestan itu akan berkumpul kembali, akan bersatu. Tentu rugi bagi kita yang masih terus sakit hati dan melanjutkan permusuhan. Mari kita bina ukhuwah kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita bersama. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kesabaran kepada kita untuk menjaga ukhuwah ini, menjaga NKRI ini. Mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalana wa minkum tilawatahu. Innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqul innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
كما باركت وسلمت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا التي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة كما الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.